Welcome to my channel. This is an educational channel. I hope you enjoy it. Don't forget to click subscribe. Mr. Download gratis. Find me at here or click this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali bersama saya di kesempatan yang baik ini. Hari ini kita akan membahas mengenai to be. Ya, kita akan bahas to be lebih dalam. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengetahui tentang apa itu to be. Ya. Misalkan is, am, are, was, were. Nah, itu adalah bagian dari to be. Ya, kita sudah mengenalnya di sekolah, di kampus, ya, ataupun dari buku-buku bacaan atau sumber-sumber bacaan yang pernah kita baca. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas to be lebih dalam. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, saya akan membahas tentang jenis to be dan jumlahnya di sini. Ya, mungkin di sini ada hal yang berbeda, ya, atau baru dapat pengetahuan yang berbeda, ya, dari sebelumnya. Ya, nah, saya akan membagi di sini jenis to be menjadi ke dalam 5 bagian. Berikut juga jumlah to be, ya, oke. Nah, jenis to be yang saya ketahui di sini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada present to be, ya, atau to be yang digunakan untuk masa sekarang, ya, atau bisa juga masih berlaku, ya, keadaan tersebut di masa yang akan datang, ya. Itu penggunaan to be. Kemudian to be present ini atau to be yang untuk masa sekarang ini jumlahnya ini ada 3, ya. Di antaranya adalah is, am, are, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada past to be, yaitu to be yang digunakan untuk masa lalu atau masa lampau. Nah, to be ini dibagi menjadi 2, ya, atau ada 2 to be-nya, yaitu was dan were. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga ada future to be. Nah, future to be ini maksudnya adalah to be yang sama dengan bentuk future, yaitu will ataupun shall, yang diletakkan setelah will atau shall itu sendiri. Nah, be di sini, ya, contoh dari future to be itu diletakkan setelah will atau shall, ya. Kemudian yang keempat ada present participle to be. Nah, present participle to be ini adalah to be yang digunakan untuk sesuatu yang sedang terjadi, ya. Nah, tanpa melakukan sebuah aktivitas, artinya keadaan yang sedang terjadi, ya. Oke. Nah, to be ini atau jenis dari to be ini yaitu being, ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu sedang, seperti itu, ya. Oke. Kemudian to be yang jenis to be yang kelima yaitu past participle to be, di mana to be ini adalah merupakan to be perfect, ya, atau perfect, ya. Nah, to be ini digunakan, ya, dari to be perfect, di mana kita tahu bahwa perfect, ya, yaitu has, have, had, ya, suatu kejadian yang telah dilakukan di masa sekarang, di masa lalu, ataupun di masa yang akan datang.
Dan to be ini diletakkan setelah perfect has, have, dan had ya. Dan to be itu adalah been. Sehingga dari jumlah keseluruhan to be ada sekitar 8 to be ya. Itu sejauh yang saya ketahui. Dan jenisnya ada 5. Oke. Sudah kita jelaskan materi ini jenis to be dan jumlahnya, maka kita akan lanjut ke ya to be dan penggunaannya. Oke, kita lihat di sini. To be di sini digunakan untuk kalimat nominal. Oke, ada yang tahu apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat to be atau kalimat yang tidak melakukan aktivitas. Ya. Hanya berisi keadaan. Ya. Atau pernyataan. Oke. Misalkan di sini contohnya it is Anton. Ya. Nah, Anton kemudian didahului oleh subjek it, maka harus menggunakan to be. Ya, tidak boleh it Anton. Ini sudah salah. Maka harus menggunakan to be, dan to be-nya yang kita pakai adalah is. Kenapa? Karena subjeknya it. Ya, menyatakan it is Anton. Ya, ini adalah Anton. Nah, ini termasuk kalimat nominal dan bukan kalimat yang melakukan sebuah aktivitas. Ini adalah kalimat berita yang menyatakan bahwa dia adalah Anton atau itu adalah Anton ya. Oke, nah kemudian to be terkadang juga digunakan untuk aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung, baik berlangsung di masa sekarang, di masa lalu, ataupun di masa yang akan datang. Dan sini contohnya adalah kegiatan yang sedang berlangsung di masa sekarang, maka kita karena berlangsung di masa sekarang kita menggunakan to be-nya adalah to be am ya, salah satunya ya. Dan kenapa am? Karena subjeknya I. Yaitu to be dan penggunaannya. Oke, kemudian fungsi to be. Ya, berkaitan dengan fungsi to be. Nah, fungsi to be secara umum menurut saya, maaf, bentar. Ya, digunakan untuk sebagai pengganti kata kerja ya. Pengganti kata kerja. Kemudian kita tahu bahwa setelah subjek itu biasanya diikuti oleh kata kerja ya. Dan dalam hal ini setelah subjek bisa juga diikuti oleh to be. Nah, fungsi to be secara khusus kita jelaskan ada 3 poin ya. Yang pertama, yang pertama adalah to be digunakan untuk menjelaskan kata keterangan atau adverb. Nah, contoh, we are at school. Ya, we are at school. Kata at school merupakan adverb, kata keterangan. Nah, ketika dibuat dalam sebuah kalimat di mana subjeknya we, maka kita harus menggunakan to be. Dan to be di sini kita gunakan to be yang are. We are at school. Kami ada di sekolah. Ya, waktunya sekarang. Kita menggunakan to be yang sekarang. Kami ada di sekolah. Ya, sehingga untuk menjelaskan kalimat keterangan ini maka kita harus menggunakan to be ya. Oke, kemudian yang kedua, to be juga digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun. Ya. Contoh misalkan I am Lucy. Nah, Lucy termasuk kata benda. Untuk membuat sebuah kalimat bahwa I atau saya ini adalah Lucy, maka kita harus menggunakan to be. Tidak boleh I Lucy. Ya, kurang tepat. Maka yang tepat adalah I am Lucy. Ya. Am sebagai to be menjelaskan Lucy sebagai benda. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi to be secara khusus yaitu digunakan untuk menjelaskan kata sifat atau adjektif. Nah, contohnya, the book is expensive. Buku itu mahal. Ya, buku itu mahal.
Nah, maka dalam hal kata sifat, dalam kalimat the book sebagai subjeknya, kita harus menggunakan to be, tidak boleh the book expensive, ya, dimana the book is expensive ini lebih tepat. Nah, kenapa kita menggunakan to be is? Karena subjeknya tunggal, ya, yaitu the book. The book adalah bukunya satu dianggapnya. Oke, karena tidak menggunakan s, ya, nanti kita jelaskan pembahasan lebih detail lagi, ya. Oke, jadi kata keterangan atau adverb, kata benda atau noun, dan kata sifat atau adjektif, ya, ini dijelaskan dalam penggunaan fungsi to be, ya, secara khusus seperti itu, ya. Oke, gimana, paham tidak? Oke, saya harap bisa dipahami lebih mudah, ya. Oke, baik, itulah materi yang saya kira cukup, ya, yang saya jelaskan tentang to be. Mudah-mudahan materi yang tadi saya bawakan bisa difahami dengan baik, ya, tentang seputar to be, ya. Barangkali ada pertanyaan atau masih mengganjal atau masih punya unek-unek tentang materi to be, bisa kalian tanyakan ke saya, ya. Bisa kalian cari saya di situs blog yang ada di bawah sini, ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.